Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Bu Lina akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data, terutama pada rancangan acak lengkap satu faktor ya, dimana faktor tersebut merupakan sebuah perlakuan. Jadi rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana ya, yang kemudian diuji coba dengan uji coba percobaannya relatif homogen, jadi relatif sama. Adapun contoh yang saya berikan di sini adalah bagaimana menganalisis sebuah volume muffin ya, terhadap dari karena baking powder. Jadi pengaruhnya baking powder. Kemudian bagaimana menganalisis data hasilnya dan bagaimana pengaruhnya ya baking powder tersebut terhadap produk muffin. Ya, di sini ada data yang saya berikan contohnya ya. Jadi di sini ada perlakuan ya dan pengulangan. Jadi berbeda ya. Ketika kita memberikan perlakuan maka memberikan sesuatu. Tapi kalau mau mengulang berapa kali, itu akan lebih akurat. Jadi sesuaikan dengan pengulangannya mau berapa kali. Atau dalam percobaan ini, maka kalau pengulangannya 5 kali, maka 30 percobaan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di sini baking powder yang digunakan adalah dari yang tidak menggunakan baking powder, kemudian setengah sendok teh baking powder, kemudian 1 sendok teh, 1,5, 2 dan 2,5 sendok teh baking powder. Tuh. Dan mengulangnya sampai 5 kali ya. Di sini ini adalah contoh. Jadi kalau kalian mau mengulang itu hanya 3 kali itu juga boleh ya. Kalau 2 kali sepertinya masih kurang. Nah, kemudian model yang digunakan ya, analisis yang digunakan adalah one way ANOVA. Ketika ANOVA ini diketahui nanti ada perbedaan yang nyata, maka harus melanjutkan ujinya menggunakan uji Duncan. Tulisannya Duncan. Nah, di sini Bu Lina akan memberikan analisis lewat Excel terlebih dahulu ya, walaupun ada 2 aplikasi menggunakan Excel dan juga menggunakan SPSS. Tapi kalau nanti hasilnya di Excel mengatakan lanjut, maka dia harus menggunakan SPSS untuk menguji dungeonnya. Oke. Teori yang lalu sudah kita kenalkan, RAL itu apa saja. Nah, ini kita aplikasikan di dalam sebuah permasalahannya. Jadi tadi tabelnya ada perlakuan di sebelah kiri. Nah, ini kita ubah ya di atas. Kita ubah di atas, kemudian ulangannya itu ke bawah. Atau kalau kalian punya data, langsung aja ditaruh perlakuannya ada di atas ya. Misalnya menggunakan tepung 20 gram, 30 gram, 40 gram itu ditaruh di kolom atas, kemudian kolom bawah untuk ulangannya. Jadi untuk berapa kali kamu mencoba atau berapa kali diuji hedonik, diuji kesukaan itu berapa responden ya. Jadi nanti ada berapa responden. Apakah responden itu akan menyatakan perbedaan nyata gitu kan antara satu dengan satu lainnya. Nah, kita buka Excelnya ya. Kita buka Excelnya dulu, langsung saja ke aplikasi. Saya akan berikan contoh langsung kepada aplikasinya. Oke, ini saya buka. Yang pertama adalah klik filenya dulu ya, karena di datanya Bu Lina sudah ada. Jadi datanya itu sudah saya pindah di Excel, kemudian klik file. Kalau tempat Bu Lina ini sudah ada ya menunya, tapi kalau tempat kalian belum ada, maka ini diklik file, kemudian option ya, kemudian add ins. Nah, ini kita pencet add in. Oke, ini memang agak lama ya, jadi jangan pencet berulang kali, nanti not responding nih.
seperti punya Polina. Kemudian ini analisis toolbar dipencet, kemudian go ya. Setelah go nanti di OK aja. Nah, nanti akan ada menu di data ya, menu data di sini. Kemudian diklik data analysis. Nah, di sini ada dua faktor tanpa pengulangan ya, replication, ada korelasi, ada deskriptif statistik. Semuanya sebenarnya di Excel itu sudah ada untuk menganalisis ya. Nah, deskripsi statistik ini yang biasa mengukur rata-rata mean. Kemudian yang kita gunakan adalah yang single vector, maka ini diklik aja, klik OK. Nah, dia minta kolom mana yang akan di single vektorkan ya. Maka di sini saya contohkan, kita klik pada bagian ini ya. Jadi di sini ada perlakuan, kemudian ini adalah hasil ulangannya. Kemudian jangan lupa diklik label in first row, karena artinya yang pada label pertama atau kolom pertama adalah hanya nama aja. Nah, kemudian dia akan keluar seperti ini ya. Dia akan keluar mengatakan F adalah sebesar 39,8 dan F tabelnya 2,6. Maka aturan statistika, jika F tabel lebih besar dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia memiliki perbedaan secara nyata gitu ya. Bu, kalau tadi labelnya itu ya, Bu, kalau tabelnya itu kita nggak pakai, bisa nggak Bu? Bisa aja ya, kita bisa cobakan lagi. Oke, label tadi kita nggak pakein, jadi kita nggak pakein label, tapi ini jangan lupa di print juga. Nah, hasilnya sama ya, hasilnya sama. Di sini hanya akan ada tulisan kolom. Nah, ini bedanya. Kalau kamu menggunakan label, maka dia akan menulis sendiri, perlakuan yang kamu berikan, 0, setengah sendok teh, dan lain-lain. Oke, kemudian ini kan kita sudah ketahui bahwa dia itu berbeda ya, berbeda secara nyata antara 1 sendok, antara 1,5 sendok teh itu terhadap volume muffin itu akan berbeda secara nyata. Maka kita memerlukan UDI Dungeon ya. Nah, Dungeon ini kita buka SPSS-nya ya. Jadi nanti kalian install dulu SPSS-nya sampai bisa, kemudian kita masukkan ya. Tadi kalau kita masukkan di Excel, ini berbeda dengan di SPSS. Jadi kita masukkan di sini ya. Nah, ini adalah perlakuan yang pertama ya. Sebentar. Ini adalah perlakuan pertama 31,30, kemudian 33,4, oke. Kemudian 29, sekian gitu ya. Jadi nanti dia adalah perlakuan pertama dan pengulangannya sampai 5 kali. Jadi ini kita tinggal pindah aja ke Excel. Tapi di sini ada angka 1. Nah, perlakuan kedua itu adalah sekian sampai 38,4 dan seterusnya ya. Nah, kemudian mudah ya. Ini kita klik analisis compare min ya, karena kita akan mengcompare antara perlakuan 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita pencet one way ANOVA. Nah, kalau kita reset, nah ini akan muncul perlakuan dan hasil. Oh ya, jangan lupa di sini perlakuannya diberi nama di sini ya, perlakuan sama hasil. Kemudian analyze ya, kemudian compare min, one way ANOVA. Oke. Hasil itu di dependent ya, dan perlakuan itu di faktor karena dia ada perlakuan tadi, ada 5 perlakuan. Kemudian klik post hoc dan klik Dungeon. Oke, continue, kemudian di OK. Nah, maka ini kita akan menemukan hasilnya ya. Jadi kolom pertama 1, kolom kedua 2, dan 3. Ini artinya berbeda. Jadi 1 dengan 2 ini berbeda. Perlakuan 1 dengan perlakuan 2 berbeda ya. Ini perlakuannya ada di sini.
Kalau misalnya ini ada di sini, maka perlakuan 1 dan 2 ada yang sama. Kemudian di sini kelihatan bahwa 3 sampai 6, perlakuan ke-6 ini ada pada kolom yang sama. Maka dia itu tidak berbeda nyata dengan teman-temannya ya. Jadi perlakuan 3, 4, 5 dan 6 itu tidak berbeda nyata. Tapi berbeda dengan perlakuan 2 dan 1. Nah, untuk rekomendasi maka yang paling tinggi nilainya ya dari sekian ini, dari kolom ini ya, yang paling tinggi apa? Nggak ada ya, ini sama ini, dan yang paling tinggi tetap 39,6 ya. Kok bisa Bu nggak 40? Ya, karena dia berada di kolom pertama ya. Jadi di sini ada 3, 5, 4, 6. Nah, maka perlakuan rekomendasi adalah 3. Maka baking powder yang direkomendasi untuk mengembangkan muffin ya lebih maksimal adalah 1 sendok teh ya. Jadi perlakuan ketiga. Coba kita cek dulu perlakuan ketiga ya, itu berapa sendok teh. Nah, ini ya. Perlakuan ketiga adalah 1 sendok teh. Jadi ini adalah jawaban dari analisis ya, analisis RAL gitu. Terima kasih.